Pernahkah kamu berpikir, apa sebenarnya yang membuat kita berbeda satu sama lain? Kenapa ada orang yang percaya pada Tuhan yang satu, sementara yang lain menyembah banyak dewa? Apa yang menghubungkan kita semua? Bayangkan, kamu sedang duduk di sebuah meja panjang, penuh dengan orang-orang dari seluruh dunia. Setiap orang membawa sebuah cerita, sebuah keyakinan dan pandangan yang unik tentang kehidupan. Ada yang menganggap hidup adalah perjalanan untuk menemukan pencerahan, ada yang percaya hidup ini adalah ujian untuk mendapatkan tempat di surga. Ada pula yang percaya bahwa semuanya dimulai dari energi alam semesta yang tak terlihat. Lalu, pertanyaan besar pun muncul. Apakah agama benar-benar membentuk cara kita melihat dunia? Apakah ada benang merah yang menghubungkan semua agama-agama besar ini? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita pelajari dari semua perbedaan ini? Hari ini, kita akan menjawab semua pertanyaan itu. Yang pertama kita mulai dengan agama Islam, agama yang diikuti oleh lebih dari 1,8 miliar orang di seluruh dunia. Islam lahir pada abad ke-7 di tanah Arab, berawal dari wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian pernah mendengar kata Allah, itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang disembah oleh umat Islam. Dan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, berisi petunjuk hidup yang sangat mendalam. Salah satu hal yang menarik dalam Islam adalah rukun Islam. 5 pokok ajaran yang harus dijalani umat Islam: mengucapkan syahadat sebagai tanda iman, menjalani sholat, memberi zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji jika mampu. Agama ini mengajarkan kita tentang kedamaian, kesederhanaan, dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan sesama. Selanjutnya, kita akan menuju agama Kristen, yang juga merupakan agama dengan pengikut terbesar di dunia. Kristen berakar pada ajaran Yesus Kristus yang lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yesus yang dianggap sebagai anak Tuhan oleh umat Kristen mengajarkan kasih tanpa syarat. Buku suci umat Kristen adalah Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru berisi tentang kehidupan Yesus dan bagaimana orang-orang pertama mengikuti jejaknya. Kristen terbagi menjadi berbagai denominasi seperti Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Namun semuanya sepakat bahwa kasih adalah inti dari ajaran Yesus. Berikutnya adalah Hindu, agama yang sudah ada jauh sebelum banyak agama besar lainnya muncul. Hindu adalah agama dengan ajaran yang sangat kaya dan kompleks. Pusatnya ada di India, dan orang-orang Hindu percaya pada banyak dewa seperti Brahma, Vishnu, dan Shiva. Masing-masing memiliki peran khusus dalam menciptakan, memelihara, dan menghancurkan alam semesta. Di dalam Hindu ada konsep karma yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik atau buruk akan berbalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Salah satu tujuan utama dalam Hindu adalah mencapai moksa, kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Kitab suci yang menjadi pedoman umat Hindu adalah Veda dan juga Bhagavad Gita, sebuah dialog antara pahlawan Arjuna dan Dewa Krishna. Yang selanjutnya ada agama Buddha. Agama Buddha muncul di India sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Didirikan oleh Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha. Pada awalnya, Siddhartha adalah seorang pangeran yang hidup mewah. Tapi setelah melihat penderitaan di luar istana, dia meninggalkan segala kemewahan untuk mencari cara mengatasi penderitaan itu. Ajaran Buddha berfokus pada cara mengatasi penderitaan melalui 4 kebenaran mulia dan menjalani jalan tengah. Ini mengajarkan kita untuk tidak berpegang pada kesenangan duniawi atau berlarut-larut dalam penderitaan, melainkan mencari keseimbangan. Tujuan akhir ajaran Buddha adalah mencapai nirwana, keadaan bebas dari penderitaan. Yang selanjutnya adalah agama Sikhisme. Agama Sikhisme lahir pada abad ke-15 di Punjab, India, melalui seorang tokoh bernama Guru Nanak. Sikhisme mengajarkan kita tentang kesetaraan, yaitu bahwa semua orang tanpa memandang ras, kasta, atau agama adalah saudara. Ini adalah agama yang sangat menekankan pelayanan kepada sesama dan hidup yang sederhana. Sikhisme mengajarkan tentang satu Tuhan yang Maha Kuasa dan ajaran untuk berbuat baik, bekerja keras, dan berbagi dengan orang lain. Umat Sikh juga memiliki kitab suci mereka, yaitu Guru Granth Sahib, yang menjadi pedoman hidup mereka. Selanjutnya, kita berpindah ke agama Yahudi, yang merupakan salah satu agama monoteistik tertua di dunia. Yahudi percaya bahwa ada satu Tuhan yang menciptakan dunia dan memilih bangsa Israel sebagai umatnya. Mereka percaya pada perjanjian yang dibuat antara Tuhan dan umat Israel, yang dituliskan dalam Tanakh, yang merupakan kitab suci mereka. Yahudi sangat menghormati Torah, bagian pertama dari Tanakh yang berisi hukum-hukum Tuhan. Salah satu ajaran utama dalam Yahudi adalah Tikkun Olam, yaitu tugas untuk memperbaiki dunia melalui tindakan baik dan keadilan sosial. Yang selanjutnya adalah agama Jainisme. Agama Jainisme juga berasal dari India, dan salah satu ajaran utamanya adalah Ahimsa, yang berarti tidak ada kekerasan baik terhadap manusia, hewan, atau alam. Jainisme mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki roh, dan kita harus hidup dengan penuh rasa hormat
hormat terhadap semua kehidupan. Jainisme mengajarkan disiplin batin yang sangat ketat dan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai moksha. Kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Umat Jain sangat menjaga kebersihan dan menghormati kehidupan. Selanjutnya adalah agama Zoroastrianisme. Agama Zoroastrianisme berasal dari Persia sekitar 3000 tahun yang lalu dan didirikan oleh Zoroaster. Ajaran Zoroastrianisme berfokus pada dualitas, pertarungan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Tuhan dalam Zoroastrianisme disebut Ahura Mazda dan ajarannya mengajarkan pentingnya memiliki kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Agama ini juga mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan dan hidup dengan nilai-nilai moral yang tinggi. Meski sekarang jumlah pengikutnya tidak sebanyak dulu, Zoroastrianisme punya pengaruh besar dalam sejarah agama-agama di dunia. Yang berikutnya ada agama Bahai. Agama Bahai adalah agama yang relatif baru, didirikan pada abad ke-19 oleh Baha'u'llah. Agama Bahai mengajarkan bahwa semua agama besar di dunia ini berasal dari Tuhan yang sama, dan tujuan utama mereka adalah menyatukan umat manusia untuk hidup dalam kedamaian dan persatuan. Ajaran Bahai sangat menekankan kesetaraan gender, persatuan ras, dan pentingnya pendidikan bagi semua orang. Mereka percaya bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik jika semua orang bekerja bersama untuk kebaikan bersama. Yang berikutnya adalah agama Shinto. Agama Shinto adalah agama asli Jepang. Shinto berfokus pada penghormatan terhadap kami, roh atau dewa yang ada dalam segala hal, baik itu alam, batu, pohon, ataupun leluhur. Orang-orang Shinto percaya bahwa ada kekuatan spiritual yang hadir di sekitar mereka, dan tujuan mereka adalah menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Shinto mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam dan menghormati leluhur kita. Yang selanjutnya adalah agama tradisional Afrika. Di banyak bagian Afrika masih banyak orang yang menganut agama tradisional Afrika yang sangat beragam, tergantung pada wilayah dan suku. Namun ada kesamaan dalam ajaran mereka, yaitu keyakinan bahwa dunia ini penuh dengan roh-roh, baik roh leluhur maupun roh alam. Penting dalam agama ini adalah menjaga hubungan harmonis dengan alam dan leluhur, serta mengadakan ritual yang melibatkan komunitas untuk menjaga keseimbangan spiritual. Yang terakhir ada agama tradisional Asia. Di Asia, selain agama-agama besar, ada juga agama tradisional Asia yang meliputi kepercayaan animisme di banyak wilayah seperti Indonesia, Cina, dan daerah-daerah lainnya. Di sini, orang-orang percaya bahwa setiap benda, pohon, dan sungai memiliki roh yang harus dihormati. Agama ini mengajarkan tentang hubungan yang erat antara manusia, alam, dan roh-roh yang ada di sekitar kita. Begitulah sedikit perjalanan kita untuk memahami lebih dalam tentang agama-agama besar di dunia. Masing-masing agama ini memiliki cara unik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup kita. Semua agama mengajarkan nilai-nilai yang mulia, meski cara dan ritualnya berbeda. Terima kasih sudah menonton dan semoga kamu mendapatkan wawasan baru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.